Hai all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pertama. So guys, based on our first material, jadi hari ini langsung saja saya akan going to explain tentang our first material. Jadi materi pertama kita itu tentang komputer itu sendiri. Alright, so I think you are know, saya tahu teman-teman pasti sudah mengetahui tentang komputer itu apa, because basically kalian adalah jurusannya dari TI gitu ya, dari SI atau dari SIA, let's say ya semua sudah familiar lah ya tentang komputer. Nah, the first use of the word computer was recorded in 1613. Jadi pertama kali kata komputer itu ada itu tahun 1613, referring to a person who carry out calculations or computations, and the word continued with the same meaning until the middle of the 20th century. Pokoknya definisi dari komputer itu selalu relate sama seseorang yang bisa menghitung, menyimpulkan, kemudian bisa mengoperasikan segala sesuatunya gitu ya. Sampai definisi tersebut itu berlaku hingga eh, abad ke-20 century. Nah, basically apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komputer secara khususon gitu ya? Jadi, komputer itu adalah general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations. Jadi sebenarnya komputer itu adalah alat nih, alat atau perangkat umum yang dibuat untuk diprogramkan ya, untuk menemukan aritmatika ataupun operasi logika gitu ya. Itu definisi komputer. Nah, aritmatika atau operasi logika ini tuh apa sih gitu ya. Jadi, since a sequence of operations can be readily changed, the computer can solve more than one kind of problem. Jadi, aritmatika dan logical operations yang dimaksud itu adalah beberapa serangkaian ya, serangkaian operasi yang bisa diubah gitu. Jadi kan kalau kita ngoperasin komputer itu terdiri dari beberapa codes ya, codes yang terdiri dari huruf dan angka gitu kan. Nah, serangkaian huruf dan angka tersebut itu disebut dengan aritmatika, teman-teman. Dan itu bisa menjadi one of the solver ya. Itu bisa menjadi salah satu solusi untuk solving more than one kind of problem. Jadi menjadi solusi untuk beberapa permasalahan. Intinya adalah komputer ini adalah perangkat yang digunakan atau diprogramkan untuk memecahkan berbagai masalah gitu ya. Nah, ataupun kita bisa menyebut nih, also we can say that an electronic device that stores, retrieve, and process data and can be programmed with instructions. Jadi sebenarnya komputer itu juga bisa kita katakan dia itu adalah perangkat yang bisa apa ya, membuat program, memproses program, menerima program, mengolah program gitu kan dengan beberapa instruksi gitu kan. Di komputer itu sendiri kan banyak banget aplikasi-aplikasi yang kita temui ya, dan itu harus kita kasih instruksi agar bisa berjalan, right? Nah, a computer is composed of hardware and software and can exist in a variety of size and configurations. Jadi komputer itu terkomposisi dari beberapa perangkat keras, hardware ataupun software gitu ya. Jadi di komputer itu ada hardware-nya, ada software-nya gitu ya. Kalau hardware apa aja sih ya, kayak mouse, printer ya. Terus kalau yang software ya beberapa aplikasi yang ada di dalamnya gitu. Jadi komputer itu sendiri itu terdiri dari dua hal itu ya. And then ada dua tipe nih teman-teman ya. Tipe dari komputer. Yang pertama yang harus diingat adalah mini and mainframe computers. Ya, mini and mainframe computers itu adalah tipe komputer yang punya powerful gitu ya. Dia capacity-nya itu besar, kemudian dia juga bisa apa ya, very powerful, terus juga dia bisa digunakan ya by large organizations gitu. Jadi mini and mainframe computer itu bisa digunakan oleh organisasi-organisasi besar ataupun company gitu ya.
to control the entire business operations. Dan harus diingat bahwa harga dari mini and mainframe computer itu jauh lebih besar daripada tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua ini adalah personal computers. Ya, personal computers itu dia tuh lebih murah ya. Selain itu juga dia easy to use. Contohnya kayak laptop gitu loh, teman-teman ya. Jadi perbedaan dari mini and mainframe computer itu selain dari biayanya tuh lebih gede mini and mainframe computer, ya personal computer ini lebih murah dan enak buat dibawa kemana-mana kayak laptop, kayak PC personal use di rumah kita gitu ya. Kalau mini and mainframe computer itu komputer yang saling terkoneksi, yang dia punya kapasitas yang lebih besar gitu loh. Ya bukan berarti komputernya itu bentuknya gede, itu bukan, tapi kapasitinya dan juga apa ya, kapasitas terus juga penyimpanan itu jauh lebih besar dari personal computers. Tapi tidak memungkiri bahwa personal computers itu bisa digunakan juga di large organizations. Nah, kalau saya pilih mana, ya mungkin saya lebih pilih personal computers gitu kan. Karena lebih murah juga nggak sih gitu. Ya udah, that's all for our first material. Semoga teman-teman bisa memahami ya bahwa di pertemuan pertama kita belajar tentang definisi komputer secara umum. Kemudian kita juga belajar tentang tipe-tipe dari komputer itu sendiri. Aduh, ini mudah banget materinya teman-teman. Hopefully teman-teman juga sudah mengerti dan paham ya. So yeah, that's all for our first video pembelajaran pertama. See you next week. Bye-bye.